94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kita lanjut lagi pendengar dimanapun Anda berada, menyapa juga seluruh pendengar kita yang mungkin baru bergabung ini di Enrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare dan sekitarnya, yang ada di Palopo, Malili, kemudian juga yang ada di Sinjai, ya, yang ada di Selayar. Selamat pagi, mudah-mudahan juga bisa bergabung ya di opini publik kita. Baik, seberapa besar kebutuhan infrastruktur di Sulawesi Selatan saat ini? Kembali saya buka line telepon untuk Anda untuk menyampaikan mungkin ada di beberapa daerah, khususnya mungkin di tempat Anda saat ini mungkin yang pengen menyampaikan infrastrukturnya yang pengen dilirik oleh pemerintah agar bisa dikerja gitu ya, atau masyarakat di tempat Anda membutuhkan infrastruktur seperti apa nih ya. Anda bisa sampaikan di opini publik pagi hari ini 082133339440. Baik, ini mungkin kalau yang lagi booming beberapa waktu ini adalah terkait infrastruktur jalan begitu ya, akses untuk membuka daerah terpencil untuk mendapatkan konektivitas dengan daerah-daerah lainnya, atau mungkin dengan ibu kota, misalnya ibu kota daerah atau ibu kota kabupaten, kota di Sulawesi Selatan, agar masyarakat bisa bisa meningkat nih taraf hidupnya ataupun juga perekonomian ini bisa berjalan di tempatnya. Nah, seperti apa kebutuhan infrastruktur di tempat Anda? Silakan gabung di 0821 3333 9440, 0821 3333 9440. Baik, kalau tadi beberapa informasi ya terkait infrastruktur publik begitu ya, yang sudah di 2021 itu sudah diselesaikan oleh pemerintah dalam proyek PUPR bersama Menteri PUPR. Kemudian juga masih banyak tentunya, tidak semuanya tersentuh begitu ya. Nah, mungkin saat ini misalnya mungkin di tempat Anda butuh akses ke tempat pariwisata mungkin ya, tapi belum mendapatkan akses jalan seperti itu misalnya, atau mungkin juga sejalan yang sudah puluhan tahun ini belum terselesaikan ya. Nah, kalau di Kota Makassar sendiri juga memang ada beberapa daerah atau beberapa titik-titik ini yang memang menjadi diharapkan diprioritaskan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi tanggung jawabnya begitu, karena ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kemudian ada jalan kabupaten kota yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dengan APBD ya kalau di daerah di kabupaten kota, kemudian juga di provinsi ya. Nah, ini yang sering cukup lama dirasakan masyarakat, misalnya akses jalan ataupun mungkin perbaikan jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini memang masyarakat juga biasa kadang kurang tahu yang mana nih menjadi tanggung jawab provinsi, menjadi kabupaten kota, tanggung jawab kabupaten kota gitu ya, karena ada beberapa jalan, ada juga jalan nasional nih ya. Ini yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Nah, saya buka dulu line telepon di 082133339440 untuk pendengar kita. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Wahyu. Ya, Bang Arfa. Di mana kini? Masih di rumah. Oh, libur ya? Belum. Tahu nih. Tergantung ya. Kalau Pak Wahyu tergantung. Oke, kabarnya sehat ya? Insya Allah. Baik. Kita berbicara soal infrastruktur nih. Kebutuhan infrastruktur apa sih sebenarnya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, Pak Wahyu? Kalau Pak Wahyu kan mungkin masuk wilayah Goa nih ya. Iya. Kalau saya sih yang saya butuhkan itu jalan-jalan itu bagus. Infrastruktur jalan yang bagus. Bagus, terus waktunya lama. Maksudnya jangan cuma diperbaiki dalam beberapa bulan hancur lagi. Oh, bagus dan berkualitas berarti ya? Ya, itu harapan kita supaya rakyat juga tidak terlalu mengeluarkan dana yang lebih banyak. Artinya satu kali kerja yang bagus. Satu kali kerja selesai, walaupun mahal, tapi dinikmati bertahun-tahun. Kan sama aja kalau kita beli barang murah, barang KW, ya kan, dipakainya orang beli lagi. Kalau kita beli yang bagus, yang berkualitas tinggi,
Ya kan lebih hemat biaya. Karena seperti di Hertasning, rusak ditambal, hujan datang hujan lagi tambal, aduh. Itu dan kita tidak tahu, bingung apakah itu di Jalan Tun Abdul Razak ya, yang paling parah ya. Apakah itu punya pemerintah Goa atau pemerintah provinsi, kita tidak tahu. Cuma kita masyarakat ini tahunya itu jalanan bagus. Ya. Pokoknya siapa yang bertanggung jawab begitu, siapa Ya, yang menjadi hak, dalam hal ini pemerintah lah. menjadi ya kan? kewajibannya Ya. disegerakan begitu ya. Ya, karena kalau kita bayar pajak kita juga tidak tanya-tanya, kita bayar di provinsi atau di, Iya. di kita tidak tanya-tanya, ya kan? Taunya kita bayar pajak saja di apa namanya, di tempat yang sesuai. Jadi ya, dalam hal ini ya pemerintah juga harus ya wajib bagaimana caranya supaya apa yang kita keluhkan masyarakat ini bisa ini di apa namanya ya, kayak jalan-jalan apa. Itu di Hertasning itu paling parah. Paling parah. Kalau di sana Parah banget malah. Ya, parah banget lagi. Itu dan menjadi sumber kemacetan. Itu menjadi sumber kemacetan juga karena otomatis kan kendaraan berjalan lambat. Apalagi kalau hujan. Hujan tergenang Ya, lagi. itu hujan dari jembatan 2 itu sampai Tiga. depannya itu apa? Perumahan itu yang tempat belokan. Sampai jembatan 3 gitu ya. Ya, dan harapan saya juga ini masalah pemutaran jalan itu kasihan, banyak yang melakukan pelanggaran. Banyak melawan arus. Kenapa? Kita mengerti juga karena terlalu jauh beloknya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus Iya, hal-hal ini para pemerintah barangkali bisa lihat. lebih ya kan? lebih respon cepat gitu ya. Lebih respon cepat lah, jangan sampai nanti ada korban, ya kan? Ada korban baru baru mau ada minat untuk ini memperbaiki. Di Makassar juga itu banyak yang habis di lubang-lubang ditambal begitu saja. Ya, jadi harapan saya ini ya sebagai pemakai jalan ya, saya pengguna jalan ini yang paling aktif ya. Pengguna jalan paling aktif ini, sebelum ada korban, tolonglah ya. Direspon hal ini ya. Direspon cepat karena kita juga kalau umpama terlambat bayar pajak ada dendanya. Didenda ya. Ada dendanya juga kalau kita terlambat bayar pajak, apalagi pajak kendaraan. Ya kan? Jadi harapan kita ini artinya dilihatlah karena masyarakat tidak mungkin kasih denda sama pemerintah juga kalau terlambat diperbaiki jalan. Ya kan? Jadi artinya kita punya kewajiban, masyarakat punya kewajiban bayar pajak, tapi kita minta menjadi siapa? Seperti itu. Hak dan kewajiban ini ya. Terlambat itu, apalagi kalau umpama ada sipil apa kita kena tilang. Apalagi paling sering itu di wilayah Goa itu paling sering itu di Jalan Tun Abdul Razak itu. Sering ada operasi untuk ini pembayaran pajak kendaraan paling sering terjadi. Dan Pak Wahyu terciduk. Pak Wahyu terciduk. Kalau saya sih alhamdulillah selalu bayar. Selalu taat ya. Iya, selalu taat. Makanya karena saya selalu taat, saya tuntut saya punya hak. Gitu ya. Baik. Ya kan? Jangan sampai kita coba bayar pajak saja sementara jalanan tidak beres. Itu di Tun Abdul Razak itu paling parah di situ itu. Karena saya punya kendaraan saya itu kalau saya goyang, aduh kayak. Dan bukan hanya Pak Wahyu nih yang membutuhkan akses itu ya, tapi memang itu menjadi lalu lintas lintas provinsi, kabupaten gitu ya, antar dua kabupaten nih, Makassar Goa. Jalan provinsi ke lintas kabupaten. Karena orang yang mau ke Sinjai kan biasanya lewat sana kan lurus terus sampai di ini Burung-Burung. Nah, yang menjadi prioritas juga di Burung-Burung kan. Ya, itu juga di situ. Pokoknya begini kita masyarakat ini, bagaimana dimanjakan dengan pemerintah lah. Iya. Karena masyarakat sudah memanjakan pemerintah dengan berbagai macam pajak apa segala macam, pungutan apa pokoknya macam-macam lah. Apa kita punya kendaraan berlebihan ditahan lagi di situ di timbangan apa segala macam. Baik. Ya kan? Jadi itu kita mau dimanjakan juga. Dengan akses jalanan yang cukup bagus. Baik. Ya kan? Seperti itu. Mungkin seperti itu Bang. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Wahyu di Goa yang membutuhkan infrastruktur jalan yang bagus dan berkualitas lah kalau begitu ya.
kepada pemerintah. Ya, jangan yang diberikan yang bagus tapi hanya sebentar saja nih sifatnya. Berikan kami yang terbaik juga ya. Karena sudah dimanjakan katanya dengan pajak dan sebagainya. Saatnya pemerintah juga nih mengalokasikan anggarannya untuk jalan yang bagus dan berkualitas. Masih ada di kawasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi nih katanya. Ya, seputaran Tun Abdul Razak, kemudian ya memang Tun Abdul Razak sering viral nih ya, beberapa kali sudah diangkat di media sosial, kemudian juga yang ada di burung-burung ya, yang menjadi lalu lintas masyarakat saat ini kalau pengen menuju ke Malino begitu ya, ke atas atau daerah Goa sana. Ini menjadi jalan prioritas. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kita pengen dengar lagi infrastruktur apa lagi ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan saat ini di daerah Anda. Silakan. Halo, gabung. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Saya butuh perbaikan jalan. Perbaikan apa nih Anda? Jalanan. Jalan di Sopeng? Iya. Kalau kita pergi di Wajah itu di Beletek masuk ke lokasi itu susah sekali Karpan. Naik motor saja takut. Di daerah apa? Wajo. Di daerah Wajo, tepatnya? Beletek, belakang Beletek pesantren Tebaraka. Masuk tuh kan ada jalanan masuk ke lokasi itu sungai besar. Wih, rusak sekali. Apalagi kalau hujan, wih naik. Terendam rumah di belakang. Karena di belakang rumahnya Kak Erwin itu di dekat lokasi Kak Tos. Kalau hujan itu banjir. Jadi kita butuh perbaikan. Tanggul, jalanan juga keluar. Itu sudah berapa lama? Sudah lama Kak. Bukan baru, sudah lama. Tapi kita butuh di situ. Nah, belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Iya, belum ada ya? perhatian. Sampai kita masuk itu takut. Naik motor saja takut. Apalagi mau naik mobil. Sudah pernah ada korban? Jangan bilang jatuh menggigit batu-batu. Oh ya? Kalau kita jatuh ke Arpan, kita menggigit itu pasir. Waduh. Jangan digigit lah. Jadi kalau jatuh terus mulut turun, otomatis digigit. Mulutnya ditutup. Sekarang ditutup karena pakai masker. Gitu. Kemarin enggak. Jadi infrastruktur jalan juga nih ya yang ada di Iya, daerah jadi itu pemerintah Wajo, setempat. Beletek ya. Iya, di belakang pesantren berangkat masuk itu Kak. Masuk di lokasi kan di belakang itu sana ada sungai besar. Di situ kan biasa kalau tiap musim kan langganan banjir di situ Kak Arpan. Dekat sungai. Jadi iya dekat sungai Kak. Jadi kalau bisa itu pemerintah dong, kita butuh juga. Ya betul itu kata Om Wahyu, jangan bilang pajak kita terlambat bayar denda. Giliran kita masyarakat butuh ini tidak ada sama sekali perhatian. Ada si rakyat mendenda pemerintah, tidak mungkin kan? Nah, jadi cuma kita mengeluarkan pendapat juga dia kan, tapi tidak ada bukti. Kapan dong ada buktinya? Jangan janji-janji melulu. Kalau masyarakat di sana sudah menyuarakan juga nih hal ini seperti apa? Sudah, makanya dari ndak usah sebut di sini Kak, makanya itu waktu hari ini Kak tuh orang ramai-ramai ini karena dia butuh itu ujung-ujungnya sama sekali tidak. Tidak ada. Itu kayak jadi kakak mungkin mengerti nih toh, ndak usah disebut. Jadi dia bilang iya pilih saja ke Arpan, nanti jalan ini toh. Ujung-ujungnya nol deal. Jadi itu namanya di PHP kodong orang masyarakat di situ Kak. Jadi betul itu tingkatkan dong pelayanannya untuk masyarakat supaya masyarakat juga taat kepada peraturan pemerintah. Infrastruktur jalan juga dibutuhkan oleh Indah di Sopeng ya. Baik. Saya kira infrastruktur jalan dari rumahnya Indah dari Sopeng ke Wajo begitu pengennya. Tidak Ji, bagus Ji. Karena kita lewat depan rumahnya selfie. Oh, kalau itu mah lurus bagus lebar. Memang. Tapi kalau kita masuk di rumah dalam Kak, kita jalan kaki, bukan sendal. Kalau musim hujan. Oke, infrastruktur jalan di daerah Wajo ini yang ingin perhatian ya. Baik. Itu kasih selamat bertugas Kakak Disa, selamat keluarga sukses terus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Indah di Sopeng ya. Ya, melakukan juga infrastruktur jalan di daerah Bulete ini yang sudah sekian lama ini juga menanti perhatian dari pemerintah. Baik dari kabupaten, provinsi dan juga pusat begitu ya. Kapan bisa terlaksana nih agar tidak kena banjir terus ya. Halo. Halo. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Deh. Selamat pagi. Pagi, saya kira lagi jalan pagi nih Aji. Baru kalau udah masuk rumah. Oh, baru masuk rumah. Oh. Ya jalan-jalan subuh. Memantau. Memantau apa? Memantau kompleks. Iya, iya betul keliling lorong. Oke. Kalau di tempatnya Ajani ini membutuhkan infrastruktur apa nih yang pengen disampaikan ke pemerintah? Ini di kompleks Di Maros mungkin di daerahnya Maros. Ajani atau di kampung halamannya Ajani mungkin? Di kampung halamanku saya di mana? Kampung halamanku saya jauh. Ayo di mana? Di Surabaya. Oh, berarti bukan wilayah sini. Bukan wilayah di sini. Nah, Apa dia yang ya, dibutuhkan? topik kita kan seberapa besar kebutuhan infrastruktur di Sulawesi Selatan saat ini. Ayo. Apa yang harus saya sampaikan, karena kalau kebutuhannya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, masyarakat Kabupaten Maros itu. Iya, Ajani sendiri lah misalnya kalau mungkin ya aksesnya Ajani misalnya, oh saya mau Makassar Maros macetnya minta ampun dan sebagainya, mungkin ada infrastruktur jalan diperbaiki, diperlebar atau dipertingkatkan atau apa Jalan layang. gitu. Yang Anda Harus harapkan bikin mungkin. jalan lain dari Maros ke Makassar karena selalu macet antara Jaya sampai Maros itu selalu macet. Sebenarnya jalanan itu sudah diperlebar karena sudah 2 arah Bung Arfanto. Hanya karena terlalu banyaknya kendaraan. Volume kendaraannya begitu ya, suka Volume panjang. kendaraan yang meningkat. Bayangkan kalau satu keluarga tetap 3 kendaraannya. Bahkan ada 4, ada tumit kendaraan besarnya, ada tumit kendaraan kecilnya. Ya seperti itu. Di mana lagi tempat, kalau mau lagi diperlebar jalanan, diperluas jalanan, tentu membutuhkan lagi dana yang besar tuh, karena tentu diambil itu juga lahannya masyarakat. Sampai masih ada masalah ke sana belum dibayar lahannya masyarakat karena masyarakat tidak makan terlalu murah. Murah itu mau diberikan kepada masyarakat tidak setuju. Akhirnya terbengkalai itu perbaikan jalanan, perlebaran jalanan. Seperti itu. Ada itu dari Maros ke Pangkep sana itu masih ada, belum diperbaiki karena Maros ke Pangkep. Iya, Maros ke Pangkep itu di situ. Titiknya di mana itu? Kalau karena lama saya tidak ke sana ini, dulu titiknya itu di depan pertanian sana itu. Oh, Balidjas. Balidjas ya. Seperti itu. Karena sudah lama saya tidak ke sana selama pandemi, tidak pernah jalan-jalan ke sana. Itu dulu itu di situ belum diperbaiki jalanan, diperlebar jalanan karena masalah itu, masalah dana. Pembebasan. Iya. Tapi jangankan itu juga di kota, tapi di desa-desa juga perlu barangkali perbaikan seperti ke kampung-kampung, kecamatan-kecamatan, ke desa-desa itu juga perlu perbaikan. Karena mengapa? Karena hasil bumi yang dari desa itu yang mau dibawa ke kota untuk dipasarkan itu terbengkalai. Soal jalanan bukan lagi jalanan, Pak. Desa minat kubangan kerbau melebar besar kebaluban. Iya. Tergenang air dan sebagainya. Perlu juga diperbaiki, jembatan juga perlu diperbaiki. Iya, jembatan ya, cukup banyak. Jembatan. Oke, balik mengarpan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ajani di Maros. Kalau Ajani menilai ya, kalau di Maros di daerahnya atau lingkungannya ini biasa akses jalannya sudah cukup lebar ya, sudah dua arah nih. Tapi mungkin karena volume kendaraan memang yang cukup tinggi, harusnya di situ jadi biasanya padat, ya, macet sebagainya. Tapi yang beliau pengen sampaikan itu jalan-jalan di kecamatan begitu ya, di desa ini juga diperbaiki ya.
biar infrastruktur jalannya ini bisa mendukung perekonomian masyarakat desa. Oke, terima kasih Ajani di Maros. Mungkin kembali ke daerah lainnya ya. Di pagi ini mungkin ada yang ingin menyampaikan seperti apa sih infrastruktur yang Anda ataupun yang masyarakat Sulawesi Selatan saat ini atau mungkin daerah Anda butuhkan begitu untuk menjadi perhatian pemerintah. Ya, ini perhatian serius dari pemerintah. Biar bisa diperbaiki atau dibangunkan ya, agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang baik begitu untuk mendukung baik itu pariwisata, ekonomi ya, khususnya mungkin perekonomian misalnya begitu ya. Nah, dengan terbukanya akses dari desa ataupun dari suatu titik ke titik lain dengan baik ya, itu tentunya akan memutar juga nih roda perekonomian, apalagi kalau ada objek wisatanya nih, mendukung sekali tentunya pengembangan daerah. Nah, 082133339440 untuk Anda mungkin yang ingin komentar silakan, saya masih buka line telepon untuk bersama di opini publik kita pagi hari ini. Mengapa ini harus terjadi di antara kita berdua?
berjalan melintasi kesunyian. Aku terus berpacu melawan waktu yang membisu. Aku tak peduli, ku takkan berhenti dan mencari satu cinta yang ku percaya, satu cinta untuk semua, satu cinta yang bersinar menerangi dunia. Apalagi yang kau takutkan, hadapi semua kenyataan. Dalam cinta ada jalan, karena cintalah jawaban. Apa jadinya kita bila cinta tak lagi ada? Aku yang hamba, lantunkan doa, hambarkan luka. Aku tak peduli, aku tak peduli, ku takkan berhenti dan mencari satu cinta yang ku percaya, satu cinta untuk semua, satu cinta yang bersinar menerangi dunia. Apalagi yang kau takutkan, hadapi semua kenyataan. Dalam cinta ada jalan, karena cintalah jawaban. Oh yeah, oh yeah. 'Satu cinta yang ku percaya, satu cinta untuk semua. Cinta yang bersinar menerangi, menyinari. Dalam cinta ada jalan, karena cintalah jawaban. Satu cinta yang ku percaya untuk semua, menyinari cinta, menerangi dunia. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi begitu ya di opini publik kita pagi hari ini di edisi akhir pekan Anda terkait seberapa butuh masyarakat Sulawesi Selatan untuk infrastruktur ya di daerah ini. Ya, rata-rata yang pengen dirasakan oleh masyarakat ini dari 3 penelpon kita adalah bagaimana infrastruktur jalan yang baik dan berkualitas ya. Akses jalan yang baik dan berkualitas. Artinya kualitas jalannya baik, tidak cepat rusak. Nah, kalaupun juga yang rusak ini agar direspon cepat, bisa diperbaiki agar masyarakat atau mobilitas masyarakat tidak terganggu dan akses masyarakat untuk dari daerah satu ke daerah lain lancar, perekonomian juga lancar ya.
Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk bersama kami pagi hari ini. Dan juga saya Arfan mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaannya di opini publik ini. Dan mudah-mudahan ya pemerintah bisa memprioritaskan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat terkait infrastruktur ya yang dibutuhkan. Dan pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah kita akan update lagi informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Pro 3 di kesempatan pagi hari ini untuk edisi akhir pekan Anda, Minggu 15 Mei 2022. Saya Arfan, tutup dulu opini publiknya. Selepas Warta Berita kita akan kembali lanjut di Lintas Makassar Pagi. Dari tadi mondar-mandir kenapa sih, Pak? Gini Bu, selama pandemi usaha kita omsetnya turun dan kita telat bayar iuran JKN KIS 4 bulan. Gimana ya? Kata tetangga kita ikut rehab aja. Rehabilitasi. Rehab itu program BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN KIS secara bertahap. Bener Bu? Iya Pak, kita peserta JKN KIS pekerja bukan penerima upah. Dengan tunggakan lebih dari 3 bulan bisa ikutan program rehab ini. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan. Caranya Bu? Tinggal daftar di aplikasi mobile